Anggrek, jenis tanaman berbunga satu ini sudah tak asing lagi di tanah air. Anggrek merupakan satu di antara bunga nasional. Keindahan anggrek tak perlu lagi diragukan, apalagi bagi mereka yang mencintai tanaman hias satu ini. Diana Prika salah satunya. Pria 57 tahun ini gemar mengoleksi bunga anggrek. Berbagai jenis anggrek dapat ditemukan di kediamannya. Bersama Herjuli, hobi menanam dan merawat anggrek ditularkan ke banyak pihak. Bahkan anggrek dijadikan salah satu program wisata edukasi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Mahajana kali ini kami mendapatkan kesempatan untuk melihat anggrek milik Yano. Sapaan untuk Diana Prika. Halo sahabat UTV, kembali lagi bersama saya Yoli Andini di program Mahajana. Di episode Mahajana kali ini saya akan menemui penggiat lingkungan dan juga penggagas dari pembudidayaan bunga anggrek. Yuk ikutin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Her, Mas Yanto. Ya. Pemirsa UTV, kini sudah bersama saya Pak Herjuli, penggiat lingkungan, dan juga Pak Yano. Pak Yano ini adalah kolektor dari bunga anggrek. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Yano, ini bunganya banyak banget Pak Yano. Bapak emang hobi sama anggrek atau gimana nih Pak? Memang senang anggrek, memang karena dia punya karakteristik sendiri. Artinya ada sesuatu yang bisa diambil cara penanganannya. Itu pertama. Yang kedua, berbeda dengan bunga-bunga lain. Bisa bertahan cukup lama, bisa sampai 2 bulan, 3 bulan kalau dia. Nah, itu seperti bunga panda. Pandanya ini juga ada yang sedang berbunga dan telah berbunga. Nah, kayak ini nih dari Irian Jaya. Ini dari Irian Jaya, berarti ada banyak jenis ya Pak? Banyak. Ini hampir mau 60 spesies. Kenapa 60 spesies? Kok sebanyak itu? Supaya saya kepingin dia berbunganya kan, waktu berbunganya beda-beda. Jadi saat ini tak berbunga, yang lain berbunga. Saat yang lain tak berbunga, yang ini berbunga. Nah inilah. Udah itu karena ini salah satu menjadi ciri khas Indonesia. Memang kita harapkan khususnya orang-orang kita mulai menyenangi anggrek. Kalau Bapak sendiri udah menyukai anggrek itu dari tahun berapa Pak? Hampir mau 7-10 tahun yang lalu. 7-10 tahun yang lalu. Dan memang ngurusnya beda, tadi saya bilang. Di saat dia perlu penyesuaian dengan suhu udara, karena ada yang dari daerah dingin itu. Anggrek ini kalau terlalu basah akarnya jadi busuk. Kalau terlalu kurang disiram akarnya kekeringan. Boleh sambil lihat-lihat nggak Pak? Boleh. Ini yang sedang berbunga juga. Oh, ini jenis apa nih Pak kalau yang ini? Ini apa namanya? Ini namanya nih discolor ya. Oh, namanya discolor. Oh, sampai dikasih nama ya Pak biar nggak lupa. Udah banyak sekali gitu. Pak, Indonesia ini kan negara tropis yang otomatis musimnya berbeda-beda, cuacanya juga. Untuk pembudidayaan anggrek atau Bapak lah yang mengoleksi, apa kesulitan yang biasa Bapak temui? Penanganannya saja. Penanganannya memang harus benar-benar ditanganin secara khusus gitu loh. Karena kalau tak ditanganin dia agak merajuk pohonnya. Oh, seperti itu Pak. Dan tak mau dia berbunga. Gitu. Jadi memang itu yang sudah kalau hafal memang tak jadi karena terlalu banyak. Tapi ada namanya Ini nih. kan beda-beda. Kayak saya catat. Total yang Bapak ingat di sini Bapak punya 69 spesies. Ya, hampir ada 69. Itu Ini berbeda-beda ini. bibitnya dapat dari mana aja tuh Pak? Kadang kalau spesies-spesies yang lain itu kita minta kirim dari daerah. Oh, minta Kadang kirim ada dari teman berangkat tidak makanan biasanya sih. Titip lah anggrek gitu. Kalau yang di belakang itu bibit-bibit yang Bapak budidayakan ya? Ya ada juga sebagian. Pak, bagaimana cara merawat anggrek yang benar Pak? Dijaga penyiramannya, pemupukan.
pemupukan memang kita pemupuk. Udah itu kan anggrek ini adalah tanaman epifit. Dia Epifit. awalnya kan lengket di Hut itu bukan tumbuhan. parasit ya. Oh, berarti awalnya tuh dia parasit ya, Pak? Epifit dia, Epifit. lengket dia di Nempel ya. nempel aja. Kalau untuk pupuknya tuh dia pakai pupuk alami atau bagaimana, Pak? Saya ada pupuk B1, ada pupuk macam-macam lah. Oh, pupuk Apa alami. perang tanah itu pupuk semua. Pak, apa keistimewaan anggrek sampai Bapak tuh memilih anggrek daripada tanaman yang lain? Ini di rumah full anggrek semua gitu. Ya tadi indah, bunganya tuh yang memang indah gitu loh. Yang lain memang tak ada bunga ya, kalau dibandingkan sekarang tuh lagi ngetren aglonema kan itu daun. Kalau melati atau yang lain itu kan wanginya. Kalau ini kan tadi dia bisa bertahan sampai 3 bulan bunganya, nggak layu. Tidak layu. Tidak layu, tidak layu. Pak Herjuli, sebagai seorang penggiat lingkungan, menurut Bapak selain keindahan ini, apakah anggrek juga memiliki manfaat lain di ekosistem alam? Iya, jadi kalau kita berbicara ekosistem, itu kan merupakan satu kesatuan hidup antara makhluk hidup manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan alam itu sendiri. Tanah, air, udara. Jadi selain dia memberikan nilai ekosistem, nilai estetika, dia juga sangat terkait untuk kepentingan lainnya gitu. Jadi untuk hewan gitu. Nah, seperti ada salah satu contoh anggrek merpati. Itu merupakan tempat hidup sarangnya tupai. Lalu juga ada beberapa jenis burung yang memang menyukai beberapa jenis tanaman anggrek itu sendiri. Nah, dengan kita melestarikannya, maka kita juga ikut melestarikan habitat hewan itu sendiri. Nah, hewan dan tumbuh-tumbuhan Allah ciptakan untuk kepentingan manusia. Tidak hanya estetika saja, tetapi juga dia akan memberikan nilai lebih. Tadi bukan hanya untuk kepentingan lingkungan, tapi juga dari aspek sosialnya dan dari aspek ekonominya. Nah, dari aspek ekonominya ini sangat bernilai ekonomi sekali, karena termasuk tergolong tanaman yang mahal gitu. Karena memang merupakan tanaman yang sangat digemari oleh banyak orang karena keindahannya. Nah, dari aspek sosialnya dia bisa menjadi objek atau pusat pembelajaran, edukasi itu Ya, ada bagi nilai semua ekonomi orang. dan Ya, edukasi jadi dia Pak. memberikan nilai lingkungan, dia memberikan nilai ekonomi, dan juga dia memberikan nilai sosialnya. Jadi kalau dikembangkan oleh komoditas-komoditas akan menjadi perekat, jadi hubungan sosial antara satu individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok. Hanya gara-gara ini kan banyak tuh kelompok pecinta anggrek ya, kelompok pecinta ini. Dengan manfaat yang banyak ini berarti udah banyak ya Pak komunitas yang membudidayakan anggrek juga. Salah satunya itu ada di mana Pak? Ya, kita kemarin itu coba kita kembangkan melalui kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Nah, dengan harapan ini nantinya ke depan akan menjadi objek yang digemari. Nanti mereka yang akan mengemas dalam bentuk yang mereka olah lah. Nah, juga kita masuk ke sekolah itu. Juga masuk di Kita masuk ke sekolah. Apapun yang kita lakukan itu tidak terlepas dari kepentingan keilmuan, edukasi. Jangan sampai kami yang sudah tua-tua seperti ini itu meninggal begitu saja. Kita ingin meninggalkan suatu harapan kepada generasi muda. Supaya apa? Supaya anak-anak muda, para siswa, para pelajar tadi itu mengambil ilmunya gitu. Edukasinya sesuai dengan memang kapasitas mereka akan belajar. Belajar bagaimana mencintai tanaman ini baik dari sisi sosiologisnya, dari aspek filosofisnya maupun historisnya. Nah, itu yang kita. Kalau untuk sekarang sekolah mana aja Pak yang udah mulai membudidayakan tanaman anggrek ini? Untuk sekolah itu ada 2 sekolah. Pertama SMP Negeri 15 di Bukit Cermin itu. Lalu yang kedua sekolah SMP Negeri 5 di Jalan Pancur itu. Nah, untuk SMP Negeri 15 itu hanya satu jenis saja tanaman anggreknya yang kita sebut dengan anggrek merpati atau anggrek hutan. Jadi ada taman konservasi di sana. Nah, untuk di SMP 5 mereka dengan pola lain, mereka mengembangkan beragam aneka anggrek gitu. Jadi tidak hanya satu saja. Nah, kedua-dua sekolah ini kita harapkan nanti proses edukasi bagaimana ekosistem itu tadi, bagaimana memelihara merawat itu nanti bisa
nikmati oleh anak-anak. Kita ke sana yuk Pak, sekarang bisa nggak? Boleh, mau ke sana juga. Pak, kita pamit dulu ya. Yo, Pak. Makasih banyak Pak Yano. Tak hanya untuk dikoleksi, Yanok dan Herjuli mengembangkan hobi mereka ke sarana pendidikan sebagai wadah edukasi bagi generasi penerus bangsa. Salah satu sekolah yang menjadi budidaya anggrek adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Tanjung Pinang. Ya, beragam tanaman anggrek dapat ditemui di sekolah ini. Banyak ya Pak bunganya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah luar biasa. Bu, ini bunganya banyak banget ya Bu. Ini ada bunga apa aja? Alhamdulillah, syukur akibat kerjasama dan bimbingan juga dari Pak Kerjuli, kita pecinta lingkungan dan penggiat lingkungan. Ibu, Ya. ini banyak banget bunga anggreknya memang dibudidayakan di SMP 5 atau bagaimana Bu? Ya, kami memang membudidayakan, itu juga kerjasama sama pihak yang sudah kita buat MOU untuk membantu kita dalam kegiatan budidaya bunga anggrek. Nah, seperti itu. Sejak kapan bunga anggrek mulai dibudidayakan di SMP 5 Bu? Tepatnya di akhir tahun 2019 kita baru mulai bekerja sama dengan pihak LSM Alim ya waktu itu Pak ya, yang memberikan sumbangan anggrek ya awalnya, dan kita tertarik. Jadi setelah itu kita coba pecah-pecahkan dan saya kaitkan dengan sekolah kami, Sekolah Adiwiyata, di mana isu sekolah kami, isu lokal kami adalah kekurangan air. Dan waktu itu salah satu isu yang kami angkat dan kami beri jadi satu moto adalah kurangi sampah dan selamatkan air. Jadi dari satu pohon anggrek itu akhirnya kami pecahkan dan kami mendapat nilai keindahan, nilai kenyamanan, jadi memanjakan mata gitu loh Pak. Akhirnya kita punya inisiatif, Pak Kerjuli membawa Ibu Meli ya waktu itu Pak ya, untuk kerjasama dengan kita. Akhirnya beliau membudidayakan dan itu mengajarkan kepada kita, dan beginilah hasilnya. Nah, ini bisa dilihat bunga-bunga anggrek kami. Ini ya macam-macam warnanya. Ini jenis apa nih Bu? Jenis dendro ya namanya, dendro gitu. Kalau untuk di SMP 5 sendiri udah ada berapa banyak macam anggrek Bu? Sampai saat ini kami baru sekitar 5 jenis ya gitu yang kita kembangkan. Jadi banyak ini dari kita kembangkan seperti itu. Bu, kalau boleh tahu yang mengelola anggrek ini siapa Bu? Murid atau guru? Pada prinsipnya kita kerjasama, karena mencintai lingkungan itu ditanamkan rasa kerjasama semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, petugas kebersihan, petugas taman, sampai kepada siswanya. Ini menanamkan kepada ananda kita jiwa entrepreneur. Ini kelak bisa dijual dengan harga yang lumayan, tapi kita harus sabar dalam merawatnya. Jadi mereka sebatas itu yang melihat, terus itu menyiramnya. Yang mereka rasakan juga kenikmatan tadi. Ada nilai tersendiri indahnya tanaman anggrek dibandingkan tanaman lainnya tentunya gitu, seperti itu. Bu, kenapa memilih anggrek untuk dibudidayakan di sekolah? Dari sekian banyak bunga, apa ada filosofi yang sekiranya bisa Ibu tanamkan juga ke murid-murid sebagai edukasi? Salah satu yang Ibu jelaskan tadi berawal dari isu lokal sekolah kita yang kekurangan air, sehingga anggrek adalah salah satu yang pas untuk kita kembangkan di sekolah ini. Filosofi yang dapat kita berikan secara edukasi kepada anak didik kita, bahwa menanam anggrek ini perlu keuletan, perlu kesabaran. Dia itu menanamnya tidak serta-merta hari ini ditanam, bulan depan berbunga,
seperti menanam bunga ros atau bunga mawar lainnya. Ini lama dan perlu sering diulik-ulik ya, ditengok, diperhatikan. Dan kalau dia sudah berbunga, memberikan jangka waktu yang lama, dan sempat salah satu bunga kami ditawar dengan harga 500.000. Oh, berarti ada nilai ekonomi ya Bu di balik seperti itu. anggrek Jadi, ini. itu salah satu menanamkan, kan kita guru ini tugas juga menanamkan jiwa entrepreneur kepada anak didik kita, seperti itu. Mau lihat bibit-bibit yang baru Ibu kembangkan Bu? Baik pemirsa, sekarang saya akan melanjutkan perjalanan saya ke lokasi pembudidayaan anggrek selanjutnya. Selain sekolah, wadah edukasi anggrek juga menyasar kelompok masyarakat. Salah satunya kelompok sadar wisata Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang. Anggrek yang sejak awal hanya tumbuhan liar dan tak berharga, dikemas kelompok ini menjadi lebih baik hingga memiliki nilai jual yang tinggi. Belasan wanita kreatif ini memanfaatkan sebagian kantor lurah sebagai tempat budidaya anggrek, sekaligus menjadikan tempat ini sebagai lokasi wisata anggrek untuk siapa saja yang ingin berkunjung. Pemirsa ITV, sekarang saya akan menemui kelompok sadar wisata Kelurahan Bukit Cermin yang membudidayakan tanaman anggrek. Yuk ikutin saya. Halo Kak Meli. Hai. Pemirsa ITV, kini saya sudah bersama Kak Meli. Kak Meli ini adalah ketua dari kelompok sadar wisata Kelurahan Bukit Cermin. Selamat pagi Kak. Kak, kalau boleh tahu, Pok Darwis ya, singkatan dari kelompok sadar wisata ini sudah membudidayakan tanaman anggrek itu berapa lama sih Kak? Sekitar setahun lebih lah. Setahun lebih ya Kak. Kenapa memilih tanaman anggrek dari tanaman lainnya Kak? Karena sesuai dengan filosofi yang kami dapatkan dari orang-orang tua yang ada di kampung Bukit Cermin ini, bahwa dulunya tanaman anggrek itu banyak sekali terdapat di perkampungan ini, terutama anggrek merpati atau dikenal dengan anggrek hutan. Dia hidup liar di pohon-pohon yang ada di sekitaran Bukit Cermin ini, banyak sekali terdapat di Kelurahan Bukit Cermin ini. Oh, seperti itu. Ya, kemudian juga tanaman anggrek ini kan terkenal dengan tanaman yang adaptif terhadap perubahan iklim. Jadi dia tahan di cuaca panas atau dingin. Iya. Jadi tahan kalau kita nggak siram air, nggak harus mesti disiram air setiap hari. Dan juga tanaman anggrek juga merupakan tanaman yang merupakan tanaman pesona, bunga pesona bangsa. Jadi kita mengangkat budaya bangsa untuk lebih dikembangkan lagi dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi gitu. Berarti selain untuk keindahan alam, bunga anggrek ini juga punya filosofi terhadap kampung ini ya Kak? Gitu. Kalau untuk saat ini nih Kak, ada berapa banyak macam Kak yang udah dibudidayakan oleh Pok Darwis Kelurahan Bukit Cermin? Kami khususnya membudidayakan tanaman yang anggrek merpati. Kenal dengan anggrek merpati atau anggrek hutan. Ini anggrek merpati yang asli, katanya terkenal oleh orang dulu, asli dari jalan. Karena kan udah semakin langka gitu, sudah semakin punah, makanya kami budidayakan. Karena di Bukit Cermin kan sudah berubah fungsi dan padat penduduknya, sehingga sudah tidak banyak lagi terdapat di Bukit Cermin ini. Makanya kami budidayakan, kami perbanyak agar lebih bisa lestari lagi dan menjadi produk unggulan kami. Oh, ini menjadi produk unggulan. Kak, kalau boleh tahu siapa sih yang mengelola atau merawat para bunga dan mengembangbiakannya, membudidayakannya maksudnya Kak? Iya, kami ini merupakan Pok Darwis ya, kelompok sadar wisata
yang di bawah naungan dari Dinas Pariwisata Kota Tanjung Pinang. Kami terdiri dari 18 anggota dan merupakan warga Bukit Cermin semua yang saling bekerja sama membentuk kelompok mengelola tanaman budidaya tanaman anggrek ini. Ini juga adalah salah satu kreasi dari Pok Darwis ya Kak? Iya, jadi Pok Darwis kalau dilihat seperti ini kan jenis anggrek yang mahal ya. Ini namanya anggrek dendro. Ini kalau jualnya sih termasuk anggrek yang mahal. Memilih nilai ekonomi yang tinggi. Jadi namanya kami ini kan tidak punya modal, namanya kelompok masyarakat. Sama sekali awalnya tidak punya modal. Jadi kami memilih anggrek ini agar untuk bisa dibudidayakan dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Sehingga kami modifikasi, kami bentuk seperti ini, kami buatkan wadahnya. Wadahnya ini terbuat dari songket, limbah yang tidak terpakai gitu, dari kain-kain yang sudah kain percaya. Oh iya. Dan kami bentuk seperti sebuah songket gitu, tanjak. Iya. Kami buat seperti sebuah tanjak dan banyak lagi bentuk-bentuk yang lainnya. Pemirsa, kini saya juga sudah bersama dengan Ibu Lurah dari Kelurahan Bukit Cermin. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ibu, apa harapan Ibu terhadap Pok Darwis ke depannya? Alhamdulillah dengan adanya Pok Darwis di Kelurahan Bukit Cermin dapat mengangkat nama Kelurahan Bukit Cermin. Jadi harapan kami khususnya kepada pengelola dan ketua Bukit Cermin khususnya itu dapat berkomitmen untuk melaksanakan budidaya anggrek ini sehingga dulunya anggrek ini tidak dilihat oleh masyarakat karena dia memang berada di hutan dan di lain sebagainya. Maka sekarang dengan adanya kerja keras dari teman-teman mengangkat nilai jual daripada anggrek ini sendiri. Anggrek menggambarkan banyak hal dalam keberlangsungan makhluk hidup yang saling ketergantungan antara satu dan lainnya. Perbedaan jenis anggrek di seluruh daerah juga menggambarkan keberagaman tumbuhan yang dimiliki Indonesia. Berkumpul, bersilaturahmi, dalam berbagai hal dan kebiasaan adalah ciri khas manusia bebas. Tetap saksikan Mahajana berikutnya. Sampai jumpa.